selalu melindungi kita dalam situasi apapun. Nah, anak-anak, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Nah, anak-anak, simaklah video berikut ini. Shalom anak-anak, apakah buku dan alat tulis kalian sudah kalian siapkan? Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 1 dengan tema Mengapa Manusia Berdosa. Bahan bacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 3. Nah anak-anak, simaklah cerita berikut ini. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Allah menciptakan mereka menurut gambarnya. Pada mulanya mereka masih belum mengenal dosa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman itu sungguh indah. Allah memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengelola dan memelihara taman itu. Bekerja merupakan hal yang sangat menyenangkan. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati. Adam dan Hawa memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bahagia satu dengan lain dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah Taman Eden, Allah menumbuhkan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Semua buah dari pohon di dalam taman tersebut boleh mereka makan, kecuali buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah dan larangan Tuhan sangat jelas. Jika mereka memakannya, maka mereka akan mati. Bagi mereka, kematian itu merupakan kenyataan yang mengerikan. Namun, jika mereka taat dan setia, maka Allah memberikan anugerah kepada mereka dan keturunannya. Mereka mendengarkan perintah Allah dengan penuh rasa hormat. Iblis menyelinap masuk ke dalam taman itu dan ingin merusak pekerjaan Allah. Iblis tahu bahwa manusia akan berbahagia selama mereka taat dan setia kepada Allah. Oleh sebab itu, iblis menggoda serta membujuk mereka agar tidak setia pada kehendak Allah. Iblis menggunakan ular sebagai alat untuk mempengaruhi manusia. Hal ini dilakukan iblis karena ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang ada. Ular datang menghampiri dan menggoda Hawa serta memutarbalikkan perintah Allah. Ular berbisik, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Hawa mendengar dan percaya pada perkataan dan tipuan iblis. Ia melihat bahwa pohon itu sedap dipandang mata dan buahnya baik untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya, memakannya,
dan memberikannya kepada Adam suaminya. Adam memakan buah itu. Adam memilih percaya pada dusta iblis daripada kebenaran Allah. Pada saat itu dosa masuk ke dalam hidup mereka. Juga rasa takut dan gentar yang menghalau kebahagiaan mereka. Inilah asal mula dosa. Dosa terjadi ketika manusia tidak taat kepada Allah. Ia lebih memilih untuk menuruti keinginannya sendiri dan bukan menuruti kehendak Allah. Sekarang, Adam dan Hawa sadar bahwa iblis sudah menipu mereka. Mereka sudah jatuh dalam dosa. Namun, kesadaran mereka itu sudah terlambat. Mereka sadar apa yang terjadi tidak seperti rayuan ular. Mereka tidak menjadi sama seperti Allah. Mereka malu karena tidak berpakaian. Lalu mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat, menjadi pakaian mereka. Mereka ketakutan karena telah melanggar perintah Allah. Ketika suara Allah terdengar memanggil mereka, mereka tidak berani berjumpa dengannya. Namun, tidak ada satu manusia pun yang dapat melarikan diri dari hadapan Allah. Suara Allah yang selalu menyukakan hati, sekarang menimbulkan rasa takut dalam hati mereka. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak. Mereka diusir dan tidak boleh lagi tinggal di taman itu. Mereka mengalami penderitaan sebagai akibat dari dosa yang dilakukannya. Nah, anak-anak, dari cerita tentang Adam dan Hawa, akibat ketidaktaatan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan menjadi rusak dan mereka diusir dari Taman Eden. Nah, anak-anak, jika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa manusia berdosa? Nah, anak-anak, sikap manusia yang memberontak kepada Allah merupakan awal dari kejatuhan manusia dalam dosa. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Anak-anak, dengan kata lain, dosa adalah hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Tetapi Allah tetap mengasihi manusia. Allah berprakarsa untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, sehingga Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus. Allah mendamaikan manusia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, anak-anak, Allah berprakarsa artinya Allah berusaha atau Allah bertindak untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Nah, anak-anak, Allah begitu sangat mengasihi manusia karena manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang mulia, dan manusia berharga di mata Tuhan. Nah, maka Allah bertindak untuk mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa,
mereka dibuat segambar dengannya, dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam, bapa dari semua manusia, jatuh dalam dosa karena tidak mentaati Allah. Semua anak Adam, cucu Adam, serta semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini adalah orang yang berdosa. Namun demikian, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian, namun Allah memberi mereka kesempatan untuk tetap hidup. Kehidupan yang harus mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah itu. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat pada perintah Allah. Allah menghendaki kita selalu taat kepadanya, akan tetapi kita sering tidak taat kepada Allah. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun kita cenderung untuk berbohong. Allah menghendaki kita untuk berlaku ramah, namun kita cenderung berlaku kasar. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, namun kita cenderung untuk menyimpan amarah dan dendam. Allah menghendaki kita bersikap rendah hati, namun kita cenderung menjadi sombong. Kecenderungan menjadi melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Nah, anak-anak, Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Allah menghendaki kita untuk saling mengasihi, untuk berkata jujur, untuk bersikap ramah, untuk tidak menyimpan dendam, untuk kita bisa memaafkan orang lain, dan kita tidak boleh sombong, namun kita cenderung sombong. Nah, anak-anak, Allah menghendaki kita untuk berkata jujur. Nah, anak-anak, kita tidak boleh berbohong. Bahkan perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan juga mengatakan kita tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Nah, anak-anak, di sini Allah juga menghendaki kita untuk tidak berbohong dan lain-lain. Allah menghendaki kita untuk taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita dapat belajar taat kepada Allah dengan dimulai melakukan hal-hal yang sederhana. Nah, anak-anak, kita dapat belajar taat misalnya dengan tidak mencuri barang orang lain, berkata jujur kepada orang tua atau guru di sekolah. Nah, kita harus berkata jujur tidak saja kepada orang tua atau guru di sekolah saja, anak-anak, tapi kita harus berkata jujur kepada semua orang. Berlaku rendah hati, mengampuni teman yang bersalah, dan hal-hal baik lainnya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita dari pembelajaran yang minggu lalu dan minggu ini, kita akan merangkum. Untuk rangkuman pembelajaran selama 2 pekan ini, manusia berdosa karena tidak mentaati perintah Allah.
manusia lebih tergoda kepada rayuan dan tipu muslihat iblis. Nah, anak-anak, akibat ketidaktaatan manusia, mereka diusir dari taman yang indah tempat mereka tinggal. Mereka harus bersusah payah untuk mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka menanggung banyak kesukaran dan penderitaan. Nah, anak-anak, Allah menghendaki manusia untuk selalu taat dan hidup sesuai dengan perintahnya dan menyadari dosa-dosanya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu berharap kalian tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, setelah menyimak video pembelajaran kita hari ini, kalian dapat mengerjakan tugas di Google Classroom ya anak-anak. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.